Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fala. Saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, semester 6. Kali ini saya akan membahas tentang OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Nah, itu merupakan salah satu tugas akhir semester dari mata kuliah Seminar Psikologi Klinis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emma Yudiani, MSI Psikolog. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, perlu kita ketahui apa sih definisi dari OCD itu. Jadi OCD itu kepanjangannya adalah Obsessive Compulsive Disorder atau gangguan obsesif kompulsif. Nah, biasanya gangguan ini itu ditandai dengan adanya obsesif dan juga kompulsif. Jadi, obsesi itu adalah suatu gagasan, hayalan atau dorongan yang berulang yang tidak kita inginkan dan juga sangat mengganggu. Nah, sedangkan kompulsi adalah suatu desakan atau paksaan untuk melakukan sesuatu agar meringankan rasa tidak nyaman dari akibat adanya obsesi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari OCD itu merupakan suatu gangguan yang ditandai dengan pikiran serta perilaku yang berulang-ulang, biasanya dengan durasi yang cukup lama. Munculnya gangguan obsesif kompulsif tentu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu ada genetik atau keturunan. Mereka yang memiliki anggota keluarga yang mempunyai riwayat penyakit ini itu cenderung kemungkinan besar mengalami OCD. Yang kedua itu ada organik. Masalah organik seperti terjadi masalah neurologi di bagian-bagian tertentu pada otak, itu seperti di bagian syarafnya itu ada gangguan, itu bisa salah satu faktor penyebab OCD. Yang ketiga itu kepribadian. Mereka yang mempunyai kepribadian obsesif itu juga cenderung mengalami OCD. Ciri-ciri seseorang yang memiliki kepribadian obsesif itu seperti keterlaluan mementingkan aspek kebersihan, seseorang yang terlalu patuh pada peraturan, cerewet, sulit bekerja sama dan tidak mudah mengalah, itu juga ciri-ciri dari kepribadian obsesif. Yang selanjutnya itu pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu juga mudah mencorakkan cara seseorang menangani masalah, diantaranya dengan menunjukkan gejala OCD. Ciri-ciri atau gejala gangguan obsesif kompulsif itu ditandai dengan pengulangan pikiran dan tindakan sedikitnya 4 kali untuk satu kompulsi dalam sehari dan berlangsung selama 1-2 minggu berkelanjutan. Nah, ada 4 pola gejala utama obsesif kompulsif, yaitu yang pertama kontaminasi. Pola yang paling sering adalah obsesi tentang kontaminasi yang diikuti oleh perilaku mencuci dan membersihkan atau menghindari objek yang dicurigai terkontaminasi. Yang kedua, sikap ragu-ragu yang patologik. Nah, pola kedua yang sering terjadi adalah obsesi tentang ragu-ragu yang diikuti dengan perilaku kompulsi, mengecek atau memeriksa. Tema obsesi tentang situasi berbahaya atau kekerasan seperti lupa mematikan kompor atau tidak mengunci pintu rumah. Yang ketiga, pikiran yang intrusif. Nah, pola yang jarang adalah pikiran yang intrusif tidak disertai dengan kompulsi. Biasanya pikiran terulang tentang seksual atau tindakan agresif. Pola yang terakhir yaitu simetri. Obsesif yang temanya kebutuhan untuk simetri, ketepatan sehingga bertindak lamban. Misalnya itu makan bisa memerlukan waktu yang berjam-jam, mencukur kumis dan janggut itu memerlukan waktu yang lama. Itu juga merupakan bagian dari pola obsesif kompulsif. Nah, jika individu itu sudah merasakan dari beberapa gejala yang sudah saya sebutkan tadi, itu hendaknya individu itu mencari cara agar meminimalisir agar OCD itu dapat berkurang. Ada beberapa bentuk perilaku dari OCD itu seperti sering mencuci tangan karena ketakutan terinfeksi kuman. Yang kedua itu memeriksa sesuatu atau checker, seperti rasa cemas akan kemalingan, memeriksa pintu telah terkunci atau belum. Nah, selanjutnya itu mandi dan menggosok badan secara berkali-kali dengan sabun. Cemas akan bakteri dan kuman yang membuatnya terinfeksi. Nah, selanjutnya memeriksa kompor berulang-ulang apakah sudah dimatikan. Nah, cemas akan kebakaran. Nah, selanjutnya memeriksa toilet apakah ada binatang atau serangga hidup di dalamnya atau terjatuh ke dalam toilet.
Nah, cemas untuk membunuh makhluk hidup. Mengulang pekerjaannya berkali-kali apakah sudah bagus atau belum. Kecemasan perfeksionis. Nah, memeriksa mobilnya berkali-kali selama perjalanan juga merupakan bentuk perilaku dari OCD. Kecemasan untuk tidak melukai orang lain. Nah, menyisir berkali-kali di depan cermin, cemas akan penampilan yang tidak rapi. Mengulang berhitung berkali-kali, cemas akan kesalahan pada urutan bilangan. Dan yang terakhir itu mengoleksi atau menimbun barang. Ada beberapa cara untuk membantu mengurangi gangguan obsesif kompulsif. Itu ada yang pertama, terapi psikoanalisis. Terapi psikoanalisis untuk obsesif kompulsif mirip dengan fobia dan kecemasan menyeluruh, yaitu memberi jalan pada pasien untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar ditakutkannya. Pasien harus belajar untuk mentoleransi ketidakpastian dan kecemasan yang dirasakannya itu. Yang kedua, itu ada pendekatan behavioral, pemaparan dan pencegahan ritual. Nah, pendekatan ini paling banyak digunakan, dinilai itu cukup efektif dari separuh pasien penderita OCD dan diterima secara umum untuk ritual kompulsif. Nah, metode ini kadang disebut dengan flooding. Seseorang memaparkan dirinya pada situasi yang menimbulkan tindakan kompulsif, kemudian menghindari untuk tidak melakukan ritual yang biasa dilakukan. Yang ketiga itu ada terapi perilaku rasional emotif. Pendekatan ini pasien didorong untuk menguji ketakutan mereka bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi jika mereka tidak melakukan ritual kompulsif. Nah, cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi itu hanya beberapa pilihan saja. Ada banyak terapi-terapi yang dapat dilakukan untuk mengurangi gangguan obsesif kompulsif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.